faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi. Yang pertama itu ada SDM. SDM atau sumber daya manusia yang merupakan kunci bagi pokoknya terjadinya proses pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Sumber daya lain tidak akan berarti apa-apa. Garis bawahi tidak berarti apa-apa tanpa didukung oleh SDM yang berpotensi. Hal ini dikarenakan SDM atau sumber daya manusia yang tidak memiliki potensi tidak akan mampu mengelola sumber daya yang ada secara optimal. Oke, berarti SDM itu adalah kunci pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di suatu negara. Yang kedua, SDA atau sumber daya alam yang berupa hayati maupun yang berupa non hayati merupakan hal dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Berarti SDN dan SDA ini sangat berkesinambungan juga. Jika sebuah negara tidak memiliki pasokan SDA atau sumber daya alam yang dapat diproduksi, maka negara tersebut akan masuk ke negara lain. Nah, ini jika di suatu negara itu tidak memiliki SDA yang cukup, tapi mereka mempunyai SDM yang cukup, itu masih bisa tercapai. Tapi jika SDM-nya sangat tidak baik dan SDA-nya juga tidak baik, maka ekonominya tersebut mengalami pertumbuhan yang menurun. Jadi kuncinya itu adalah SDA dan SDM-nya itu berperan penting. Apalagi SDA-nya tinggi, SDM-nya apalagi lebih tinggi, itu suatu negara tersebut adalah ekonominya itu bagus. Contohnya di Indonesia ini memiliki SDA yang sangat berlimpah, tetapi sayangnya SDM-nya bukannya kurang, tapi belum mencukupi. Nah, tugas kita sebagai generasi muda adalah terus belajar untuk bisa menyeimbangi SDA yang kita miliki agar negara kita ini selalu memiliki pasokan dari SDM yang tinggi dan tidak terjajah lagi oleh negara lain. Jadi kita bisa mempunyai keunggulan yang lebih dari negara lain. Semoga mengerti. Oke. Ketiga, IPTEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan merupakan sarana yang dapat memperlancar dalam mengolah SDA, sumber daya alam. Teknologi merupakan alat yang dapat membantu manusia dalam memaksimalkan pekerjaannya. Nah, di era saat ini adalah teknologi sangat dibutuhkan. Teknologi sangat tinggi sekarang ini. Bahkan kita aja makan menggunakan teknologi apa? Handphone. Mesen makanan lewat Gojek atau Grab atau aplikasi yang bisa mendatangkan makanan itu. Oke, pokoknya banyak contoh-contoh lainnya. Yang keempat adalah keadaan politik, termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi di suatu negara. Bila kondisi politik suatu negara tidak stabil dengan adanya bongkar pasang peraturan, maksudnya itu peraturan diubah, terus peraturan diini lagi, pokoknya bongkar pasang peraturan, maka akan semakin sulit masuknya modal ke negara tersebut. Dengan sulitnya modal masuk, maka kegiatan produksi tidak akan berkembang dengan baik.
Yang kelima, sosial budaya atau sosbud, bisa disingkat. Nilai-nilai sosbud yang terdapat di masyarakat juga tak kalah pentingnya dalam proses pembangunan ekonomi. Suatu negara yang dihuni oleh penduduk yang sering mengalami konflik cenderung akan mengalami stagnasi atau kemunduran dalam proses pembangunannya. Dan sebaliknya, negara penduduk yang ramah dan menjunjung tinggi kesamaan hak dan kewajiban akan mendorong terciptanya stabilitas untuk investasi. Yang keenam, sistem pemerintahan. Pemerintahan yang menganut paham liberalisme, maksud itu kebebasan dalam kegiatan ekonomi. Liberalisme bisa di searching nanti di Google atau bisa dicari apa itu sistem liberalisme. Akan membebaskan warganya untuk melakukan bermacam-macam termasuk pembangunan ekonomi. Pemerintahan yang menganut paham sosialis akan mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakatnya. Yang ketujuh ini infrastruktur. Pernah dengar infrastruktur? Oke, kita lanjut lagi. Infrastruktur yang lengkap dan merata dapat mendorong efektivitas dan efisiensi kegiatan produksi yang dilakukan suatu negara. Dengan infrastruktur yang baik, maka setiap pelaku ekonomi dapat mencapai kemudahan dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Dengan kemudahan tersebut, kegiatan ekonomi proses pembangunan ekonomi atau perkembangan atau pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi itu relate ya, misalnya berkaitan ya guys, berkaitan ya teman-teman. Suatu negara akan berjalan secara lebih baik. Oke, itu faktor-faktornya ya. Semoga kalian mengerti. Jangan lupa untuk lebih searching lagi, cari-cari lagi, bisa tanyakan oleh guru kalian. Oke.